Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alda Jepana. Saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Tugas saya di sini yaitu membuat video mengenai demokrasi Pancasila, era Orde Baru, era reformasi, serta pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu, dan analisis terkait demokrasi era Orde Baru sampai era reformasi hingga saat ini. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama. 1. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rejim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Penanaman ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharuannya. Rejim Orba berlangsung sejak diterimanya surat pemerintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rejim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya di bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga diwarnai dengan banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, dan sosial selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pengaruh dan perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. 1. Kuatnya pengaruh militer atau dwi fungsi ABRI. Dan yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Dan yang keempat, pemerintahan sentralistik. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, perkembangan politik. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian, bahkan sebelum tahun 1970 pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui repelita. Pembangunan ekonomi nasional melalui repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program repelita dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Kedua, yaitu perkembangan politik. Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara. Runtuhnya Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan terutama di Jakarta, krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, antara lain: yang pertama, penghapusan dwi fungsi ABRI; yang kedua, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya; yang ketiga, penghapusan praktek KKN; keempat, penegakan supremasi hukum; kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Adapun 5 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan ada 5 peristiwa yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya. Pelanggaran itu adalah peristiwa penangkapan dan penahanan di luar hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI ke Pulau Buru. Peristiwa penembakan misterius Petrus. Peristiwa Tanjung Priuk. 4 kasus daerah operasi militer atau DUM Aceh dan Papua serta kasus 27 Juli. Masuk pada soal yang kedua. Demokrasi Indonesia periode reformasi. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikan kebebasan pers. Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan. Karakteristik demokrasi periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dapat secara langsung oleh rakyat. Rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga daerah. Jadi saya akan mengambil kesimpulan perbandingan yang saya dapat dari melihat sistem demokrasi era Orde Baru sampai era reformasi hingga sekarang. Pada masa ini demokrasi yang ditetapkan yaitu demokrasi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dibandingkan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Bahkan pada puncaknya tahun 2004, rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya di bidang legislatif dan presiden dengan wakilnya. Tidak hanya itu, bahkan pada tahun 2005 kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Dan yang kedua, terdapatnya rotasi kekuasaan yang dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Ketiga, pola rekrutmen untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap rakyat yang telah dewasa dapat memenuhi syarat dan menduduki suatu jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat telah terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Dapat dilihat pada masa revolusi kemerdekaan terdapatnya kekurangan pelaksanaan demokrasi apabila dibandingkan pada era reformasi. Walaupun begitu, pada masa itu terdapat peletakan dasar-dasar dari pelaksanaan demokrasi yang akhirnya membawa kita sampai dengan masa sekarang. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita dan melindunginya supaya negara kita tidak jatuh ke sistem kediktatoran.
Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.